Kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi tiga. Satu negara dunia satu, kelas satu. Nomor dua negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang satu itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling sordil. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas. 10 tahun sejak sekarang dan kemudian Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua. Jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu, weke Cina, ya, dipimpin oleh Cina. Karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan. Kono pokoknya ndolek duit terus. Sementara gue kayak penggawean, tahlilan, grebek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, segala macam. Oke banget penggawean, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun, gitu ya. Nah teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus jadi cleaning service, gue harus jadi satpam, gue harus jadi pengemis, gue proposal nang dindi, gue pura-pura jadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus jadi apa? Gue harus jadi wong ngemis, gue wong Jawa ya rata-rata ya. Gue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan. Tenan iki. Ngene, gue tahu ngerti to ceritane ana macan digodha kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhire ana kebo. Boh. Ngerti ra ning ndi kancil mau? Ngerti jare kebo ngono. Ning ndi, Bu? Ya tak dudu ning ambung sik bokongku. Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan, ini kono mau, ning nggon semak-semak kono kae. Macannya lari, ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bi, kowe ndelok kancil ora? Ana kuwi mau mlayu rono. Ning ndi persisnya ning ndi? Ambung sik silitku. Akhirnya si macan ngambung silit. Didudui sama babi. Pokoknya ning kono kae ana wit-witan kek ketoke ndelik ning parane karo macan ilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Ngerti siri-siri? Ambung sik silit nek pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Ora ngerti siri-siri? Urung tau krungu? Ayo nek kepingin ngerti, dilaten sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit. Ya ra? Saiki iki ning Indonesia, sarjana-sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royoan mbuh universitas iki mbas iku royoan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya ra? Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Wis, sesuk kowe ketemu kanca-kancane siri-siri nang ndi? Apa kuwi? Pengen ngerti kowe? Terus langsung kok buka.
Aku ndek banget ngono-ngono kuwi. Aku duwe kanca Pak Muzamil, orang Malang, Pak, dipecat. Dia kepala sekolah dipecat coba oleh kepala dinas. Gara-gara dia memainkan permainan saya. Oke, jadi fatwa saya terakhir, kalau ini boleh disebut fatwa, ya anjuran untuk anak-anakku ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat-konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998, ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dengan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor dua, andaikan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kowe. Kowe wis angel-angel maknyahan tetep melarat koyo ngene, mosok tak jak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku ngunggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar. Dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu. Dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Cukup aku nang Jakarta, tak suntik gulune, tak untir set wis tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesanku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Gue kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh sih. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jadi berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, gue isi taklid, isi jare kae, gue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing di wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki tak dodolan, aku tak gawe warkop wae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak jadi cilik-cilikan jadi petani organik misalnya. Aku seneng ya IT iki. Ya, pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadilah.
Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolahan kan, sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia. Karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen. Kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek ning karo grundel benasu ngojek aku. Aduh. Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang. Di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu loh. Gawe manuk, gawe perahu, gawe apa lho. Dadi petang-petang ngono terus deh. Kan iki ngopo to iki? Bendino nglipat kertas apa to gunane apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah. Yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalan. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bakatmu apa. Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok. Ora ono, akhire kudu gawe lemari dhewe ya ra. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku gawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki wis putune mbah iki, ngono ta? Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi iki. Dan seandainya ada, aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi, bukan menjadi siapa diriku. Gitu loh, Dek. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu. Temukan bakatmu dan kerjakan. Masa 5-10 tahun kamu tidak jadi pakar? Jadi misalnya Pak Ilyas, sampai dia ngerti betul dunia dosen dengan segala dimensinya. Psikologi ini mahasiswa, latar belakang ekonominya mahasiswa, budayanya mahasiswa, kampus kipiye, semua dia tahu persis. Sehingga seperti origami tadi, sekarang si mbah yang penggaweane melipat itu digoleki NASA. Karena mereka ingin bikin satelit yang efisien, yang bisa menyerap energi dari matahari tapi tidak terlalu gedabiah. Jadi harus ada lipatan-lipatan tertentu yang efisien, yang logamnya tidak terlalu berat, sehingga lebih awet di angkasa. Dan itu yang bisa menguasai itu hanya seorang ahli origami. Jadi gue saiki opo tentok ke awakmu, mumpung gue isih nom, dan tekuni sampai habis. Iki tenan, lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang. Saya bukan kamar. Saya bukan perabot, aku ini ruang, aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar, karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Ngono rek nek arep penyair ya. Ya. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini. Karena aku disuruh menolong kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi sangat dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencarinya.
Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Ora tau kok, wah tak rabi karo artis lah. Ora tahu. Pokoknya dilalah acara bareng karo Kiai Kanjeng ning Senayan, buka bareng tak lamar sini Pak. Atine pengen ngelamar tak lamar. Nesu tau. Ora tau ketemu lagi pisan ngelamar nesu. Nah, menurut gayanya nasib dari Allah. Nek cah wedok nesu ning nganti tingkat kene berarti arep dadi. Jadi nek ana cah wedok benci nang kowe, berarti nanti kalau dia mencintaimu dia akan luar biasa cintanya. Semakin dia benci kepadamu, semakin tinggi energi cintanya untukmu. Oh, no. Kecuali yang tidak. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. 10 tahun lagi kamu kata orang Madura gini, kata orang Madura, loh saya tidak mau ngelamar-ngelamar pekerjaan, saya tidak mau jadi karyawan, kata orang Madura. Meskipun saya cuma bikin betting, saya cuma punya pabrik betting, tapi saya direkturnya. Saya direkturnya. Ya teman sekalian ya, jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh. Ngelakoni apa wae tenanan. Tenanan itu tidak hanya sekarang. Tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali. Kita tidak tahu akan meninggal umur berapa. Kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek carane wong main remi di Jawa Timur. Pokok iki kartu iki nek tak tokno bathi arek iki. Gepeng kaya ilir gak tak tokno kartu iki. Nek saiki lak gampang kompromi to, Mas. Gampang kompromi. Kemarin PDIP, terus mencalonkan diri PKB, terus mari ngono ganti meneh Nasdem, kan gitu. Pokoknya apa yang dia badi, karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah, temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Benar ya?